Bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun, bisa bantu rakyat yang makin sengsara, tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana-sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat. Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non-subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma... Melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu, ya. Assalamualaikum Lur, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini akan membahas tentang berita yang sangat mencengangkan, yaitu kasus korupsi di Pertamina yang mana mengoplos Pertamax, dan beberapa reaksi dari Bapak Presiden yang tidak ingin mengecewakan rakyatnya, dan kemudian para netizen-netizen yang mengomentari ya, memberikan suatu pendapat ya. Dalam hal ini beberapa netizen yang sangat-sangat kecewa. Baru kali ini korupsi itu terdampak ya pada diri kita sendiri, yang hakikatnya tidak terlepas dari suatu kendaraan yang mana ingin mengisi Pertamax supaya apa? Supaya merawat kendaraannya, malah kendaraan banyak yang mogok dan merusak mesin itu sendiri. Biasanya kan kalau kasus korupsi kita tidak terlalu terdampak, kali ini kasus korupsi kita yang terdampak, tertipu. Karena Pertalite itu kan kalau ngantri itu kan panjang sekali. Supaya tidak ngantri maka belinya itu biasanya Pertamax. Tapi kita itu dibodohi teman-teman, yang mana kita beli Pertamax justru campuran dari Pertalite. Itu berita-berita yang tersebar teman-teman. Mari kita lihat sama-sama videonya. Boykot SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat, tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun, bisa bantu rakyat yang makin sengsara, tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana-sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat. Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non-subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat. Ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun, tapi pengawasan kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh. Sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Basmi sampai akar, karena nggak ada ampun buat pengkhianat negara. Ya betul sekali ya, jadi Mas ini menjelaskan tentang bagaimana kerugian yang terdampak dalam masyarakat itu sangat jelas. Yang mana terdampaknya langsung, dan itu kebutuhan sehari-hari kita yang selalu menggunakan kendaraan. Jadi untuk Bapak Presiden, tegaklah hukum ini dengan sebaik-baiknya dan diadili. Jangan sampai kayak kasus kemarin 300 triliun kemudian dihukum hanya 6 tahun saja, tapi itu ditambah ya, beritanya seperti itu. Ini adalah korupsi paling gila menurut gua, paling niat, paling ngaco, paling gak masuk akal. Lu bayangin, Pertalite dioplos jadi Pertamax. Jadi selama ini gua ngasih Pertamax tuh Pertalite, tapi gua nggak ngantri, udah gitu aja.
Pantesan gue serindu itu sama Shell waktu Shell nggak ada. Ternyata emang separah ini kualitasnya. Ini kalau dibilang oknum tapi banyak, ngerugiin negara yang nggak mungkin sedikit. Ini kalau nggak hukumannya berat sih, ngaco sih. Kacau. Gila, Pertalite dioplos cuy. Wow. Kalau misalkan ulah-ulah oknum semacam ini ya kan membuat rugi rakyat Indonesia, maka pasti tanggapan Bapak Prabowo tidak akan diam saja, pasti akan membabat habis semua orang-orang yang merugikan negara. Dan yang paling parahnya itu mengoplos ya kan. Beberapa ahli ya mengatakan bahwa ini itu 197 atau 195 triliun kira-kira itu per tahun. Coba aja kalau dikalkulasikan jadi 5 tahun itu berapa teman-teman? Banyak sekali yang mereka melakukan korupsi seperti itu. Dan sangat sungguh tega ya. Apa-apa tidak mempunyai hati nurani. Mereka orang-orang yang susah cari makan. Mereka ketika mencari makan harus keluar rumah dulu. Harus ada yang sampai ke bukit, ada yang sampai ke hutan mencari kayu, ada yang sampai kemanapun mencari sesuap nasi. Sangat sulit mengeluarkan segala kemampuannya. Tapi orang-orang yang diberikan menurut salah satu pembicaraan dalam interview Ahok dalam Najwa Shihab, Dirut Aminah itu gajinya 500 juta per bulan. Masa dengan uang 500 juta itu tidak cukup ya? Kalau satu bulannya saja buat makan saja 100 juta itu sudah banyak sekali ya. Dasar mereka itu orang-orang yang tidak diberikan hidayah untuk kebaikan oleh Allah. Maka terus kawal terus kasus ini teman-teman supaya tidak ada lagi korupsi-korupsi di negara kita tercinta ini, supaya negara kita itu menjadi maju dan menjadi makmur, semua rakyat masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi kita. Jangan sampai generasi kita menjadi generasi emas katanya, hanya generasi emas masya Allah saja, tapi tidak menjadi emas yang sangat bernilai. Inilah tanggapan dari Bapak Presiden. Kita lihat sama-sama teman-teman. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor 1, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 India di tahun 2050. India nomor 3, Indonesia nomor 4. 2050, 25 tahun yang akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih. Saudara-saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Ya itu Pak, yang membuat gelap itu para mereka koruptor-koruptor yang menguras uang-uang ya kan, yang bukan miliknya, menggunakan akal-akal mereka. Mereka itu orang-orang yang cerdas tapi tidak punya hati nurani untuk rakyat Indonesia. Begitu saja teman-teman, silakan berdiskusi di kolom komentar, santai saja. Walaupun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.